Tiba-tiba ada kepala yang lagi ngintip dan itu cuma kepala doang, gak ada badannya sama sekali. Ngintip saya yang lagi di kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, aku kedatangan narasumber nih, yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Yang pada saat itu, gangguan gaib ini terjadi setelah rumahnya direnovasi. Menurutnya, sebab dari gangguan gaib ini, sumbernya dari pintu kayu di area dapur, yang diganti dengan pintu baru yang kayunya dibuat dari pohon nangka. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari channel ARC Horror Story. Nah, penasaran dengan ceritanya? Kita simak ceritanya. Dan pastikan jangan menonton sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrida Firlia. Jadi, di sini saya ingin menceritakan kisah mistis yang saya alami. Mungkin bisa dikatakan itu setiap hari. Dan anehnya lagi, yang mengalami itu cuma saya sama adik saya saja. Jadi, semuanya berawal ketika perenovasian rumah. Waktu itu emang rumah bagian belakang saya emang direnovasi kan. Jadi, ada penggantian pintu belakang lah. Dan yang perlu kalian tahu, pintu belakang itu terbuat dari pohon nangka dan saya nggak tahu itu pohon dari mana kan. Jadi sebelum adanya penggantian pintu belakang, gangguan yang saya alami itu nggak terlalu kuat banget. Cuma kenapa setelah penggantian pintu belakang, makin kesini makin tiap hari itu gangguan mistis yang saya alami maupun adik saya alami itu semakin hari semakin kuat. Jadi malam pertama setelah penggantian pintu belakang, saya mulai merasakan kejadian-kejadian mistis lah. Waktu itu sekitar pukul 9 malam, kalau nggak salah. Saya lagi nonton TV di ruang tamu, dan ibu saya lagi di belakang untuk masak. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu, kalau nggak salah 3 kali. Dan otomatis seketika ibu saya yang emang lagi di dapur membuka pintu dong. Dan ternyata nggak ada orang sama sekali. Setelah itu, ibu saya langsung melanjutkan untuk memasak lagi dong. Gak selang lama dari kejadian itu, beberapa menit setelahnya lah, tiba-tiba pintu bener-bener ada yang ngetok-ngetok lagi. Dan dibuka lagi sama ibu saya itu bener-bener gak ada orang sama sekali. Dan kejadian itu berulang 3 kali dalam malam itu. Setelah malam itu, kejadian mistis mulai terulang kembali. Waktu itu pas azan maghrib kalau nggak salah, saya dan ibu saya emang lagi di rumah yang depan dan adik saya sendirian di rumah belakang. Waktu itu adik saya lagi jalan mau ke dapur, tiba-tiba dia melihat sosok perempuan yang lagi duduk di ruang makan. Padahal sebelum penggantian pintu belakang itu sama sekali nggak ada penampakan perempuan di rumah. Setelah malam itu, kejadian mistis mulai terulang kembali, dan itu benar-benar saya yang merasakan. Karena saya insomnia, otomatis jam tidur saya lebih dari jam 12 malam. Waktu itu lagi asik rebahan, mainan handphone, dan sesekali baca komik. Dan tiba-tiba suara ketukan pintu itu terdengar kembali sampai 3 kali. Karena saya tipe orang yang cuek, bodoh amat, otomatis saya tidak terlalu menghiraukan ketukan pintu itu sih. Gak selang lama dari itu, tiba-tiba saya benar-benar kebelet pengen buang air. Dan kalau mau ke kamar mandi, otomatis tuh harus ngelewatin pintu itu. Karena saya benar-benar udah kebelet, ya udah memberanikan diri aja. Terus jalanlah lewat dapur, pas lagi di depan pintu belakang. Kayak tiba-tiba ngerasa merinding, terus di belakang tuh kayak ada sesuatu gitu. Cuma gak tahu apa. Ya udah sih bodo amat. Jalanlah saya ke kamar mandi. Waktu itu buang air kan, pas lagi nengok ke kiri, tiba-tiba ada kepala yang lagi ngintip dan itu cuma kepala doang, gak ada badannya sama sekali. Ngintip saya yang lagi di kamar mandi.
Dan itu posisinya di tengah-tengah pintu belakang itu pokoknya. Karena saking kaget dan takutnya, otomatis aku refleks buat lari dong. Larilah ke kamar, selimutan. Gak selang lama dari itu, kayak tiba-tiba dengar suara orang jalan, padahal itu gak ada orang sama sekali. Ibuku juga udah tidur, adikku juga udah tidur, tapi benar-benar ada suara orang jalan gitu loh. Cuma ya udahlah, bodo amat, karena saya ketakutan, aku mencoba buat tidur, akhirnya ketiduran. Pas malam itu, tiba-tiba aku ngimpi. Di mimpiku tuh kayak ada laki-laki, dia ganteng banget, sumpah ganteng banget. Cuma badannya tuh hitam semua. Dan postur tubuhnya tuh gagah gede gitu loh. Waktu itu di mimpiku dia lagi duduk, liatin aku dengan tatapan yang tajam tapi sambil senyum. Kayak ada makna tersendiri dari senyuman itu. Sampai sekarang pun, bahkan aku masih ingat mukanya dia, cara dia tersenyum sama aku. Kalaupun itu bener-bener mimpi, kalaupun itu bener-bener bunga tidur, kayaknya nggak bakal deh inget sampai sekarang. Beberapa malam setelah mimpi itu, kejadian mistis yang saya alami di rumah gak terlalu kompleks sih. Kayak sekelebatan-sekelebatan bayangan seperti orang lewat, suara langkah kaki, dan barang yang tiba-tiba hilang, lalu kembali ke tempat semula lagi. Awalnya, saya pikir saya halusinasi, delusional atau apapun itu, karena kadang ketika kita takut, otomatis pikiran kita jadi negatif, mengikuti apa yang ada di dalam otak kita, sampai terkadang menyebabkan delusional. Sampai di titik dimana saya ngerasa ini bukan cuma halusinasi ataupun delusional, it's real, ini benar-benar nyata yang saya alami. Karena apa? Jadi waktu itu malam Jumat di bulan Suro. Biasanya dalam adat Jawa, bulan Suro itu dianggap bulan yang keramat, yang sakral, karena hal-hal mistis pasti melekat dalam bulan itu. Waktu itu sekitar jam 12:30 malam, posisi saya benar-benar belum tidur, lagi asik mainan HP sambil baca komik. Tiba-tiba saya melihat sesosok seperti anak kecil di depan pintu, tapi dia bukan anak kecil, dengan raut wajah nenek-nenek, tapi dengan badan anak kecil gitu loh, dengan tinggi sekitar sepinggang orang dewasa. Ketika aku terus memandangi dia, sontak dia langsung lari ke arahku dan tiba-tiba badan gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Kalau orang Jawa bilang itu tindian. Namun biasanya tindian itu terjadi ketika kita tidur. Tapi ini enggak. Ini terjadi ketika aku dalam posisi sadar, benar-benar sadar waktu itu. Cuma layaknya seperti orang tindian yang gak bisa ngapa-ngapain, tangan, kaki gak bisa digerakin, gak bisa ngomong. Otomatis dalam hati cuma bisa berdoa sama Yang Maha Kuasa, sampai akhirnya badan saya benar-benar bisa digerakin karena ada telepon masuk waktu itu. Namun anehnya, gak lama setelah itu tiba-tiba tangan saya benar-benar ada bekas memar, bekas cakaran seperti habis dicakar. Singkat cerita, hari berikutnya kejadian mistis dan teror-teror gaib di rumah mulai terulang kembali. Namun anehnya, kali ini cuma saya dan adik saya saja yang merasakan. Jadi waktu itu sekitar jam 2 malam dan kebetulan saya emang belum tidur, terdengarlah suara seperti seseorang yang menghantam-hantam tembok. Awalnya saya pikir itu suara kaki ibu saya. Namun ketika saya tengok ke kamar ibu saya lagi tidur. Dan ketika saya masih memperhatikan ibu saya yang lagi tidur di kamar, suara itu terdengar kembali. Sontak, saya langsung lari ke kamar, dan adik saya terbangun gara-gara suara itu. Paginya, saya menanyakan suara tadi malam kepada ibu saya. Namun anehnya, ibu saya sama sekali nggak mendengar suara itu. Beberapa malam selanjutnya, kejadian-kejadian itu terulang kembali. Dan beberapa hari setelah itu, ketika saya sedang berkaca, tiba-tiba saya melihat di belakang saya itu ada sesosok nenek-nenek yang sedang mengintip di belakang pintu, memperhatikan saya yang sedang berkaca. Saya nggak terlalu paham gimana mukanya, karena yang saya lihat dari kaca itu gaya kepalanya dengan rambut yang menguntai ke bawah berwarna putih dan muka yang pucat
Sontak karena saya kaget, saya lari keluar berteriak memanggil ibu saya. Dan malam harinya, kejadian mistis tentu saja terulang kembali. Karena saya senang mengoleksi wayang kulit dan boneka-boneka, maka saya taruh wayang kulit dan boneka-boneka itu di kamar saya. Saya pajang di rak dinding. Malam itu, sekitar pukul jam setengah 12 malam, tiba-tiba wayang kulit saya bergerak sendiri, seperti ada yang memainkan. Karena banyaknya kejadian mistis di rumah saya, keluarga saya dan ibu saya memutuskan untuk memanggil Pak Kiai. Malam di mana Pak Kiai datang dengan niat untuk membersihkan rumah dan dengan media telur Jawa. Jadi biasanya telur Jawa itu digunakan untuk media membersihkan rumah, dan telur Jawa itu digunakan untuk menggosok-gosokkan badan saya dan seluruh keluarga saya. Setelah selesai pembersihan rumah, salah satu telur itu dipecahkan, dan anehnya ketika telur itu dipecahkan, warna telur di dalam itu berubah menjadi hitam seperti busuk dan baunya benar-benar menusuk banget. Dan sisa telur yang lainnya rencananya akan dilarung di Sungai Progo, salah satu sungai besar di Magelang. Namun anehnya, ketika proses pelarungan akan dilakukan, mobil yang membawa telur tersebut tiba-tiba nggak bisa jalan. Sekalinya bisa jalan pun, mobil itu terasa seperti banyak beban. Namun dengan pelan tapi pasti, akhirnya mobil itu sampailah ke jembatan Progo tersebut. Ketika telur itu mau dilarung, tiba-tiba telur itu nggak mau hanyut. Sampai pada akhirnya Pak Kiai pun memutuskan untuk turun ke bawah sungai dan melarungnya sendiri, serta membacakan doa-doa yang entah apa aku nggak tahu. Malam selanjutnya, Pak Kiai pun datang untuk meruqyah rumah dan meruqyah saya tentunya. Malam itu, ketika saya diruqyah, saya hanya muntah-muntah saja. Namun malamnya, saya bermimpi, saya muntah seperti cairan kental berwarna hitam, layaknya jelly, namun dia panjang dan bisa ditarik keluar dari mulut saya. Setelah malam itu, kejadian-kejadian gaib di rumah saya tidak terlalu ekstrim, dan pintu penyebab teror-teror gaib itu pun sampai sekarang masih ada. Namun, hal-hal gaib itu pun tidak terlalu terasa sampai sekarang. Mungkin cukup sekian pengalaman gaib yang saya alami di rumah saya sendiri. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi selayaknya kita harus saling menghormati dan jangan saling mengganggu. Saya Afrida Firlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman, pengalaman gaib yang dialami oleh Kak Afrida Firlia. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini, dan agar teman-teman tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.